Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Indriana Eka Revalina, Nurul Manzilatul Ulia, Ahmad Fikhan Sidni akan mempresentasikan tentang perkembangan media audio. Baik, langsung saja kita menuju poin yang pertama. Nah, di poin yang pertama ini kita akan membahas tentang sejarah perkembangan media audio. Sebelum ditemukannya media visual, banyak orang yang menggunakan media audio atau media pendengaran. Nah, sejarah media audio tidak lepas dari perkembangan teknologi komunikasi suara yang digunakan manusia dari masa ke masa. Perkembangan media audio, jika dilihat dari sejarah komunikasi suara, pada tahun 1844, Samuel Morse mengirim berita lewat kawat dari Baltimore ke Washington. Maka dikenallah teknologi yang dinamakan telegrafi. Dari temuan tersebut, Alexander Graham kemudian berpikir bahwa tidak hanya bunyi saja yang dapat disalurkan melalui kawat, melainkan suara pun juga bisa. Kemudian muncullah temuan baru di bidang komunikasi suara pada tahun 1875 oleh Alexander Graham. Lalu pada tahun 1895 ditemukanlah radio oleh Guglielmo Marconi dan menjadi temuan yang paling akrab dan dikenal oleh masyarakat. Hampir semua informasi disampaikan dari generasi ke generasi melalui media audio atau media pendengaran. Setelah adanya radio, Thomas Edison kemudian memunculkan penemuan baru yaitu alat perekam suara yang dikenal dengan fonograf. Dengan alat fonograf ini, orang dapat melakukan perekaman suara dengan menggunakan piringan hitam. Kemudian dengan seiring perkembangan zaman, orang-orang mulai merekam dengan menggunakan kaset tape recorder. Di masa sekarang, peran kaset pun telah digantikan dengan perangkat baru yang bersifat digital seperti CD, flash disk, dan sebagainya. Oke, kita lanjutkan ke poin yang kedua, yaitu pengertian media audio. Apa sih media audio itu? Jadi, media audio atau media dengar adalah media yang isi pesannya atau informasi yang ada di dalamnya hanya bisa diterima melalui indera pendengaran saja. Pesan yang disampaikan melalui media audio berupa lambang-lambang auditif, baik verbal maupun nonverbal. Pesan atau informasi yang disampaikan dituangkan ke dalam lambang-lambang auditif yang berupa kata-kata, musik, dan sound effect. Media audio dalam dunia pembelajaran diartikan sebagai bahan pembelajaran yang dapat disajikan dalam bentuk auditif yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan siswa sehingga terjadilah proses belajar mengajar. Berdasarkan pengembangan pembelajaran, media audio dianggap sebagai bahan ajar yang ekonomis, menyenangkan, mudah disiapkan, dan digunakan oleh guru dan siswa. Materi pelajaran dapat diurutkan penyajiannya, serta bersifat tetap, pasti, dan juga dapat digunakan untuk media instruksial belajar secara mandiri. Selanjutnya adalah jenis-jenis media audio. Jenis-jenis media audio yang ada dan pernah dipergunakan oleh manusia dibedakan menjadi dua, yaitu analog dan digital. A. Media audio analog. 1. Radio. Radio merupakan media audio yang menyampaikan pesannya dilakukan melalui pancaran gelombang elektromagnetik dari suatu pemancar. Suara yang mengandung pesan dikomunikasikan atau diinformasikan melalui alat atau mikrofon yang kemudian akan dipancarkan melalui gelombang elektromagnetik dan penerima pesan atau pendengar menangkap informasi tersebut melalui pesawat radio. Kedua, alat perekam pita magnetik. Alat perekam pita magnetik sering kita sebut kaset tape recorder.
merupakan salah satu media yang melakukan perekaman menggunakan kaset audio. Kaset pita ini digunakan sebagai tempat menyimpan berkas audio analog yang jumlah waktu rekamannya terbagi ke dalam masing-masing sisi kaset. B. Media audio digital. Media audio yang bersifat digital memiliki banyak fitur yang berbeda-beda. Media audio digital juga lebih praktis dan memberi kemudahan dengan berbagai alat penyimpanan dan akses yang lebih canggih. Pertama, menyimpan audio digital. Berkas-berkas audio digital dapat disampaikan dalam berbagai teknologi digital, diantaranya cakram padat atau compact disc, sebuah media penyimpanan file audio yang menyimpan musik atau suara dalam bentuk bit-bit informasi digital. Selanjutnya MP3 atau MPEG Audio Layer 3. Salah satu bentuk format penyimpanan file audio digital yang ukuran filenya lebih kecil. MP3 juga memberikan kualitas suara yang lebih bagus jika dibandingkan dengan CD audio. Selanjutnya, WAV, Waveform Audio Format. Salah satu format penyimpanan file audio yang dirancang dan dikembangkan oleh Microsoft dan IBM. Kedua, mengakses audio digital. Berkas audio digital dapat diakses dan disimak dalam berbagai cara, yaitu yang pertama, streaming audio, yaitu berkas dikirim ke dalam paket-paket kepada pendengar yang memberikan kesempatan kepada pengguna untuk menyimak bagian-bagian berkas tersebut sembari menunggu tambahan lainnya dari berkas tersebut untuk diunduh. Podcasting berasal dari kata iPod dan broadcasting merupakan file audio rekaman dalam format MP3 yang disebarkan melalui internet. Berkas audio dapat dikirim secara otomatis ke pelanggan untuk disimpan. Selanjutnya, radio internet, yaitu siaran internet radio dengan menggunakan internet untuk menawarkan stasiun radio yang terdiri dari berbagai program yang menarik yang dapat diakses dari seluruh dunia. Yang terakhir adalah pemutar audio digital portable, yaitu alat yang memungkinkan pengguna untuk membawa serta file audio mereka. Salah satu contohnya adalah iPod Apple. Poin selanjutnya adalah contoh media audio dalam pembelajaran. Media audio adalah jenis media yang digunakan dalam proses pembelajaran dengan hanya melibatkan indera pendengaran peserta didik. Kaitannya dengan audio sebagai media pembelajaran, media audio pembelajaran yaitu sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan materi pembelajaran melalui suara-suara ataupun bunyi yang direkam menggunakan alat perekam suara. Contoh media audio dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu radio. Radio juga dapat dijadikan sebagai media pendidikan dan pengajaran yang cukup efektif, yang dapat digunakan dalam semua fase pembelajaran, mulai dari pembukaan sampai kepada evaluasi. Penggunaan media ini juga dapat mendukung sistem pembelajaran tuntas. Seperti yang kita ketahui dalam dunia pendidikan, hingga kini radio masih digunakan sebagai media pembelajaran, khususnya untuk program pembelajaran jarak jauh. Penggunaan radio sebagai media pendidikan tidak perlu diragukan lagi peranannya. Hal ini disebabkan karena radio memiliki daya jangkauan yang luas. Umar H. Malik mengemukakan bahwa radio merupakan alat pendidikan yang digunakan secara efektif untuk seluruh level dan fase pendidikan. Yang kedua, alat perekam pita magnetik. Untuk kepentingan sekolah dapat merekam hal-hal sebagai berikut. A. Komando hitungan seperti 1, 2, 3 bisa digunakan untuk pembelajaran senam. B. Latihan mengucapkan kata-kata untuk bahasa asing. C. Latihan membaca untuk pelajaran bahasa asing. D. Pelajaran mengarang di mana hasil karangan murid yang baik direkam. E. Pembacaan puisi. F. Menyanyi. G. Menari. H. Mengiringi slide dengan memberikan ulasan dan komentar dari isi slide tersebut. Yang ketiga adalah laboratorium bahasa. Laboratorium bahasa adalah alat untuk melatih siswa mendengar dan berbicara dalam bahasa asing dengan cara menyajikan materi pelajaran yang disiapkan sebelumnya. Media yang dipakai adalah alat perekam. Dalam laboratorium bahasa,
Siswa duduk sendiri-sendiri di dalam kotak bilik akustik dan kotak suara. Siswa mendengarkan suara guru yang duduk di ruang kontrol dan kotak suara. Siswa mendengarkan suara guru yang duduk di ruang kontrol lewat handphone. Pada saat siswa menirukan ucapan guru, dia juga mendengar suaranya sendiri lewat headphone-nya, sehingga dia bisa membandingkan ucapannya dengan ucapan guru. Dengan demikian, dia bisa segera memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuatnya. Fungsi media audio. Fungsi media audio dalam pembelajaran adalah 1. Mengatasi keterbatasan pengalaman mendengarkan dan menyimak yang dimiliki siswa. Yang kedua, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga, serta daya penglihatan. Yang ketiga, media audio yang menarik dapat menimbulkan gairah belajar pada siswa. Yang keempat, memungkinkan siswa belajar mandiri sesuai dengan bakat dan kemampuan auditorinya. Yang kelima, media audio dapat menghadirkan rangsangan yang sama dan mempersamakan pengalaman. Yang keenam, media audio dapat menimbulkan sikap positif dan dapat membangkitkan motivasi dan rangsangan siswa untuk belajar. Yang ketujuh, dengan media audio, peran guru dalam proses pembelajaran berubah ke arah yang positif. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan media audio. Kelebihan media audio. Yang pertama, tersedia di mana-mana dan mudah digunakan karena sebagian besar orang sudah sering menggunakannya. Yang kedua, tidak mahal. Jika perangkat sudah dibeli, maka tidak memerlukan biaya tambahan lagi karena perangkat yang disimpan bisa dihapus dan dipergunakan kembali. Untuk fasilitas audio dengan bantuan internet juga tersedia. Internet secara gratis atau berbiaya murah. Yang ketiga, bisa diproduksi. Materi audio dapat dengan mudah diduplikat dengan bantuan piranti lunak dan perangkat yang sesuai. Yang keempat, menyediakan pesan lisan untuk meningkatkan pembelajaran siswa. Yang kurang menguasai pembelajaran dengan cara visual, bisa belajar dengan mendengarkan. Yang kelima, menyediakan informasi terbaru. Siaran audio biasanya berbasis berita, pidato, presentasi, atau penampilan langsung. Yang keenam, menyediakan akses gratis bagi berkas-berkas audio. Semua itu dapat kita dapatkan dengan bantuan web yang tersedia di dunia maya. Yang ketujuh, ideal untuk mengajar bahasa asing. Memungkinkan para pembelajar untuk mendengar dan merekam pelafalan kata-kata dalam bahasa asing, dan lain-lain. Kelemahan media audio. Yang pertama, perhatian terhadap hak cipta masih kurang, sehingga berkas audio dengan mudah dapat diperbanyak tanpa izin resmi atau ilegal. Hal tersebut menimbulkan pelanggaran hak cipta. Yang kedua, tidak memantau perhatian. Artinya, ketika rekaman audio diperdengarkan, siswa mungkin saja mendengarkan tetapi tidak menyimak dan memahaminya dengan baik, dan guru tidak dapat mengetahui kondisi tersebut. Yang ketiga, kesulitan dalam penentuan kecepatan. Artinya, dengan beragamnya kemampuan belajar siswa, guru akan sulit menentukan durasi pemutaran dan pengulangan yang mungkin diperlukan. Yang keempat, kebutuhan perlengkapan digital dan piranti lunak. Yang kelima, urutan yang kaku. Artinya, berkas audio yang sudah terekam tidak dapat dengan mudah dimajukan atau diundur seperti pada media cetak. Yang keenam, kesulitan dalam penempatan segmen. Yang ketujuh, berpotensi terjadi penghapusan yang tidak sengaja. Yang terakhir yaitu ada media audiovisual. Media audiovisual merupakan media yang dapat menyajikan gambar bergerak, warna, dan disertai penjelasan berupa tulisan dan suara. Media audiovisual ini mengandalkan dua indera manusia sekaligus, yakni pendengaran atau audio dan penglihatan atau visual. Ada dua macam media audiovisual. Yang pertama yaitu media audiovisual diam. Media audiovisual diam yaitu media yang menampilkan suara dan gambar diam.
contohnya sound slide, komik dengan suara, dan lain-lain. Yang kedua, media audiovisual gerak ialah media yang menampilkan suara dan gambar bergerak. Contohnya seperti film, televisi, video, dan lain-lain. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang jelas atau yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.